Menentukan pilihan, menentukan hidup. Galatia 6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7 dipersilahkan Ibu Elsie untuk dibacakan. Ya, dalam terjemahan yang lain dikatakan jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan karena orang akan menuai apa yang ditabur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Allah seringkali orang percaya hanya melihat Allah dari satu sisi. Ya, paling senang kalau melihat sisinya Allah itu sebagai Allah yang Maha Kasih. Karena kalau berbicara Allah yang Maha Kasih, itu artinya kasihnya itu besar dan kasihnya itu tidak berkesudahan, ya. Dan kasihnya itu tidak memandang keadaan kita seperti apa. Itu kasih Allah. Dan seringkali karena kasih Allah yang begitu besar, ada sebagian orang yang mempermainkan, ya, nggak apa-apa saya berbuat ini, nggak apa-apa saya berbuat gitu, Allah kan Maha Kasih, Allah pasti tahulah kekurangan saya sebagai manusia. Seringkali satu ayat yang dipakai untuk alasan roh itu penurut, tubuh ini lemah tetapi roh itu penurut. Tetapi kita harus sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa selain Allah itu Maha Kasih, di sisi yang lain Allah itu juga Maha Adil. Ya, ini harus kita pahami bersama-sama bahwa keadilan daripada Allah itu akan memberi upah, ya, akan memberi upah kepada setiap yang kita lakukan. Tentunya kalau yang baik itu ya tentu upahnya akan baik, ya. Tapi kalau yang jelek itu upahnya pun juga jelek. Ini harus kita pahami bersama-sama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, ketika saudara menabur satu biji jagung, saudara tabur, maka akan tumbuh pohon jagung. Dan pohon jagung dari satu biji itu mungkin bisa keluar 2 tongkol, 3 tongkol ya, maksudnya jagungnya. Lalu kemudian ketika kita pipil, ketika kita ambil benih-benih jagung yang ada jagungnya itu kita pipil, maka itu jumlahnya mungkin bisa jadi 100 kali lipat, 200 kali lipat daripada yang sudah kita tabur hanya biji. Artinya apa? Artinya bahwa yang kita tuai itu akan lebih banyak daripada yang kita tabur. Ini harus kita ingat dengan baik-baik. Minta tolong bisa dikecilkan sedikit mic saya. Jadi apa yang kita tuai itu lebih banyak, apa yang kita tabur itu tuaiannya lebih banyak, ya. Jadi ini harus benar-benar menyadarkan di dalam kehidupan kita untuk kita boleh menabur yang baik. Karena kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik itu nggak berkesudahan. Demikian juga sebaliknya, ketika kita menabur sesuatu yang buruk, maka tuaian yang buruk itu pun juga tidak dalam arti terus berkelanjutan, ya. Nah, ini yang harus benar-benar kita sadari dalam hidup ini. Mengapa ada orang percaya di dalam episode hidupnya itu dia tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, dia tidak pernah mengalami shalomnya Tuhan, dia tidak pernah mengalami berkatnya Tuhan? Mungkin salah satunya ini, ya, dia seringkali menabur sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak memperkenankan hati Tuhan, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga berakibat yang tidak baik itu selalu yang dia tuai dalam hidupnya. Nah, kita tidak mau seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya.
Sehingga kita pagi hari ini boleh disadarkan untuk kita memutus yang tidak baik itu tidak terjadi dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan menabur yang baik. Ketika kita menabur yang baik, maka kebaikan Tuhan, shalomnya Tuhan, berkatnya Tuhan itu juga akan menyertai dalam hidup kita berjilid-jilid, ya. Yang tidak baik itu bisa berjilid-jilid, tetapi yang baik itu juga akan berjilid-jilid. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan kita sama-sama tahu, ya, bahwa Allah itu tidak bisa dipermainkan. Jadi tidak ada yang bisa lepas daripada Tuhan, dari pandangan mata Tuhan. Kepada siapa Tuhan akan memberikan berkatnya, kepada siapa Tuhan akan menahan berkatnya, kepada siapa Tuhan akan menolong, akan memberikan pertolongannya, kepada siapa Tuhan menahan pertolongannya itu. Nah, ini harus kita sadari dalam hidup ini. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu ada konsekuensi. Hari ini yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sebagai akibat, sebagai tuaian, sebagai sesuatu buah daripada yang beberapa waktu yang lalu yang kita lakukan. Ya. Kadang orang tidak sadar apa yang dia lakukan beberapa waktu yang lalu. Ketika dia harus menuai, ketika dia sesuatu terjadi dalam hidupnya, sehingga firman Tuhan mengajar, ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Artinya ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik, yang buruk itu yang menimpa dalam kehidupan kita, anggap saja itu sebagai satu pelunasan daripada yang kita perbuat di waktu-waktu yang lampau. Sehingga kita sadar bahwa dengan pengucapan syukur ini kita mau diperbarui oleh Tuhan, dengan diberi kesempatan oleh Tuhan menabur yang baik, supaya kedepannya yang baik itu yang boleh kita terima dalam hidup ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali mereview, melihat yang sudah seringkali saya pakai sebagai contoh, yaitu kehidupan Naomi dan Ishak, ya. Yang pertama kehidupan Naomi terlebih dahulu. Naomi itu adalah istri daripada Elimelek. Tuhan adalah rajaku. Dari namanya saya yakin bisa jadi Elimelek ini bukan orang biasa. Paling tidak dia ada kaitannya dengan orang Lewi. Karena dari nama pada masa yang lalu dari bagi bangsa Israel itu bisa menentukan dia dari suku apa. Termasuk akhirnya dengan Elimelek dan Naomi. Mengapa saya katakan demikian? Karena konsekuensi yang diterima oleh Elimelek dan Naomi ketika dia meninggalkan Bethlehem itu terlalu besar, ya. Itu terlalu berat kalau bagi saya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Elimelek ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan, ketika dia menjadi seorang pelayan Tuhan, di hadapan Tuhan dia lebih tahu, dia lebih mengerti, dia lebih memahami daripada jemaat biasa. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita, ketika di Bethlehem, rumah roti artinya Bethlehem itu terjadi kekeringan, tidak sampai kelaparan, jadi baru terjadi kekeringan. Naomi dan Elimelek ini dikatakan pergi meninggalkan Bethlehem ke Moab. Apakah tindakan mereka secara manusiawi disalahkan? Tidak. Jadi tindakan Naomi dan Elimelek kalau boleh saya katakan itu mereka mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Ketika mereka tetap berada di Bethlehem, mungkin dalam situasi yang kering, mungkin bisa bertambah kering dan sebagainya, sehingga mereka meninggalkan Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Naomi ketika dia meninggalkan Bethlehem,
itu adalah tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, itu adalah tempat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan kata lain, ketika mereka meninggalkan Bethlehem, mereka yaitu Naomi dan Elimelech dan keluarganya sedang melepaskan ikatan persekutuan dengan Tuhan. Ya. Problemnya ini serius ketika di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak memberkati yang namanya tanah perjanjian. Itu adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan, apapun keadaannya, itu adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika Elimelech dan Naomi meninggalkan Bethlehem, mereka sedang meninggalkan ikatan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Elimelech dan Naomi tidak beriman? Mereka masih beriman. Mereka masih percaya kepada Tuhan, tetapi tindakan mereka itu sama halnya mereka meninggalkan ikatan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya gambarkan kehidupan kita yang dekat dengan Tuhan sama yang jauh kepada Tuhan itu seperti sinyal daripada HP. Ya. Ketika kita dekat dengan sinyal daripada HP, maka HP itu bisa kita pakai. Tapi kalau kita jauh daripada sinyal, maka kita tidak dapat menggunakan HP itu. Nah, gambarannya seperti itu. Ketika Elimelech dan Naomi meninggalkan Bethlehem, dia sedang meninggalkan sinyalnya Tuhan, yang memungkinkan Elimelech dan Naomi ketika berdoa didengar oleh Tuhan, ketika mereka berteriak ditolong oleh Tuhan. Tetapi sekarang mereka meninggalkan ikatan itu, mereka menjauhi sinyalnya Tuhan. Nah, ini hati-hati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan anggap enteng ketika saudara mulai malas beribadah. Jangan anggap enteng ketika saudara mulai tidak suka berdoa. Jangan anggap enteng ketika saudara mulai tidak suka mendengar firman Tuhan. Ketika orang percaya sudah mulai menjauhi ibadah, ketika orang percaya sudah tidak memiliki kesukaan untuk berdoa ataupun untuk mendengarkan firman Tuhan, hati-hati. Artinya dalam jiwa saudara, dalam hidup rohani saudara, dalam iman saudara itu sedang mengalami sakit. Ya, itu sedang mengalami sakit. Dan ketika itu dibiarkan, sakit rohani itu akan mempengaruhi yang jasmani. Mempengaruhi pekerjaan saudara, mempengaruhi karir saudara, dan mempengaruhi banyak hal di dalam hidup saudara. Naomi dan Elimelech ketika mereka meninggalkan Bethlehem dan berada di Moab, saya katakan tadi mereka sedang menjauh dari sinyalnya Tuhan. Apakah mereka terima yang baik, terima apa yang mereka inginkan? Jawabannya tidak. Justru Naomi dan Elimelech mengalami keterpurukan yang luar biasa. Sampai-sampai Elimelech mati dikatakan. Elimelech matinya di Moab, bukan di Bethlehem. Ya. Dalam Yesaya 59, dalam kaitannya dengan hal ini, ketika jauh daripada Tuhan, meskipun mungkin teksnya ayat tidak sama, tapi juga bisa memberikan gambaran akan hal ini. Ketika Naomi dan Elimelech jauh daripada Tuhan, tangan Tuhan tidak terulur untuk menolong, atau dalam bahasa yang lain kurang panjang untuk menolong. Telinga Tuhan kurang tajam, ya, atau telinga Tuhan untuk tidak mendengar setiap doa seruan mereka, karena mereka jauh dari sinyalnya Tuhan. Nah, ini bahaya saudara bagi orang percaya. Ketika dia tidak cepat balik, berada kembali dekat dengan Tuhan, berada kembali dekat dengan sinyalnya Tuhan, itu berbahaya sekali. Ya, seperti yang saya sampaikan di ibadah yang lalu, bahwa orang yang mengasihi Tuhan, Roma 8 ayat yang ke-28, itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang dia kerjakan untuk memberikan
kebaikan, ya, memberikan keberuntungan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang dekat dengan Tuhan. Ini harus kita sadari bersama-sama. Ketika Naomi berada di Moab, Allah tidak turut bekerja apa yang Dia kerjakan, ya. Dan itu konsekuensinya luar biasa. Membawa penuh modal dari Bethlehem ditabur di Moab, tetapi tidak ada yang dituai. Banyak bawa dari Bethlehem, ketika dikembangkan di Moab tidak ada yang berhasil, ya, karena Allah tidak turut bekerja di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan, sia-sialah orang bekerja keras untuk membangunnya, dalam terjemahan yang lain. Ya, artinya apa? Ketika kita hendak membangun usaha kita, membangun hidup kita lebih baik, kalau tidak ada Tuhan di sana, semuanya akan menjadi sia-sia. Berkat itu Tuhan yang punya, Tuhan berikan kepada mereka yang dikasihi. Sekeras apapun, sehebat apapun, kalau Tuhan tidak memberkati, yang saudara kerjakan itu nol. Yang saudara kerjakan itu tidak ada hasilnya apa-apa. Mungkin seringkali saya pakai sebagai contoh, ketika tahun 67 ayah saya berada di Tuban memulai pelayanan di Kamagung, ya. Jadi sebelah selatan jembatan persis itu adalah GPPS yang pertama yang ayah saya berada di Tuban untuk layani. Sampai kalau tidak salah tahun 75 ayah saya ketika persembahan itu dibantu oleh seorang ibu untuk menghitung. Jadi baik itu persembahan, baik persepuluhan itu ada seorang ibu yang bantu menghitung. Akhirnya sekitar tahun 75 atau 77 begitu ibu ini pindah keluar kota. Lalu kemudian setelah sekian lama, kalau tidak salah sekitar tahun 87-an kalau tidak salah, ibu ini datang ke Tuban bersama sendiri datang ke Tuban sendiri. Lalu dia menghadap ayah saya dan ibu saya, kalau nggak salah waktu itu ibu itu langsung memegang kaki ayah saya. Ayah saya agak sempat terkejut dan kemudian beliau tanya, ada apa? Lalu ibu ini mulai bilang, oh tante, tolong maafkan saya. Kalau om dan tante tidak maafkan saya dan keluarga saya akan terkutuk selamanya. Akhirnya ibu ini cerita, jadi selama membantu pelayanan ayah saya untuk menghitung persembahan dari antara kurun waktu tahun 67 sampai dengan tahun 77 ya kalau tidak salah itu apa namanya, persembahannya itu dintil sudah, diutit sudah, ya. Jadi kalau amplopnya itu yang isinya banyak itu dia ambil, lalu kemudian yang sisanya baru diberikan kepada ayah saya. Padahal waktu itu, perintisan waktu itu betul-betul saat-saat paling penuh dengan perjuangan, ya. Kalau menderita rasanya kok nggak beriman, ya, kalau boleh saya katakan. Jadi itu adalah saat-saat perjuangan bagi ayah saya. Jadi setiap rupiah itu sangat berharga. Saudara bisa bayangkan itu artinya sama dengan ibu ini mengais di tengah-tengah air mata daripada ayah dan ibu saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu ini cerita bahwa setelah dia pindah dari kota Tuban ke kota yang lain, usahanya gagal, usaha suaminya gagal, usaha anak-anaknya gagal. Dia hidup dari satu kos tempat kepada kos tempat yang lain, dan selalu kekurangan, dan yang namanya penyakit itu silih berganti, tidak kunjung sembuh-sembuh. Seperti yang saya katakan tadi, ketika menabur ketidakbaikan, menabur yang jelek, menabur yang jahat, maka tuaian yang buruk itu pun juga akan berjilid-jilid menerpa di dalam kehidupan kita. Ya, akhirnya ayah saya bilang, ya
nggak apa-apa, wong sudah terjadi. Lalu ayah saya berdoa memintakan ampun daripada Tuhan. Kurang lebih 5 tahun kemudian ibu ini bersurat yang memberitahu perlahan tapi pasti Tuhan mulai pulihkan keadaannya. Nah, ini seperti yang dialami oleh Naomi. Ketika dia meninggalkan Bethlehem, ketika dia jauh daripada Tuhan, ketika Allah tidak terus bekerja di dalam kehidupannya, Naomi gagal, Naomi tidak berhasil. Contoh yang kedua, yaitu Ishak ketika di Gerar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sana Tuhan ketika Ishak hendak ke Mesir, Tuhan bilang kamu pergi aja ke Gerar. Aku akan memberkati kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara kenyataan ketika Tuhan menyuruh Ishak di Gerar, Gerar itu tandus. Gerar itu nggak punya masa depan. Gerar itu tidak ada apa-apanya, kering. Tapi Ishak tetap pergi ke Gerar. Mengapa? Karena Ishak percaya Tuhan yang berjanji, Tuhan yang pasti menggenapi. Ya, dan betul ketika Ishak di Gerar, segala sesuatu yang dilakukan oleh Ishak, saya yakin dasarnya pasti iman. Ya, Ishak menabur benih, dia beriman, dengan iman dia percaya karena Tuhan memberkati, benih yang ditabur itu pasti tumbuh. Dengan iman dia percaya benih yang ditabur itu tidak hanya tumbuh tetapi besar. Dengan iman pula dia menanti benih yang sudah ditabur itu tumbuh dan menghasilkan buah. Nah, ini yang terjadi bedanya Ishak dan Naomi. Ishak berada di sinyalnya Tuhan, sehingga ketika dia berseru, ketika dia berdoa, Tuhan mendengar. Ketika dia berteriak, Tuhan campur tangan menolong. Dan hasilnya, ya, hasilnya adalah Ishak menuai 100 kali lipat. Pagi hari ini pilihan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara mau memilih untuk diberkati, jangan jauh daripada Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi, tetap dekat dengan Tuhan. Ketika dekat dengan Tuhan, air matanya itu sementara. Ketika dekat dengan Tuhan, bayang lembah, bayang-bayang maut itu hanya sementara. Ketika dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dia akan memampukan, dia akan menopang, dia akan menolong kita melewati semuanya. Dan ketika iman kita sudah teruji di hadapan Tuhan, perhatikan dengan baik-baik. Saat itulah berkat atau tuaian itu akan Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Ya, kiranya renungan ini boleh memberkati baik Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini ataupun yang tidak hadir, yang nanti mendengarkan renungan ini. Ingat baik-baik, jangan jauh daripada Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Apapun keadaannya, dekatlah dengan Tuhan. Ketika dekat dengan Tuhan, air mata itu sementara. Ketika dekat dengan Tuhan, beban berat, letih lesu itu sementara. Karena itu apa? Itu adalah sebuah jalan menguatkan iman, mengokohkan iman untuk kita boleh menerima yang ajaib di dalam hidup ini. Teruslah setia, teruslah dekat dengan Tuhan. Tuhan mau memberkati Bapak Ibu Saudara lebih luar biasa lagi daripada hari ini. Karena setiap hidup kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita